Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal himpunan yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, siswa kelas 7 SMP Tunas Mekar adalah 45. Tiap-tiap siswa memilih 2 jenis pelajaran yang mereka sukai. Diketahui ada 27 siswa yang menyukai pelajaran matematika dan 26 siswa menyukai pelajaran bahasa Inggris. Sementara, siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut ada 5 orang. Pertanyaannya, tentukanlah banyaknya siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris sekaligus matematika. Nah, untuk bisa mengerjakan soal satu ini, kebanyakan dari kalian pasti akan menggunakan cara dengan diagram Venn. Diagram Venn yang bentuknya seperti ini. Nah, apabila menggunakan cara diagram Venn ini, menurut saya masih terlalu lama apabila kalian tidak mengerti konsepnya. Untuk itu, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, ada cara cepatnya. Gimana cara cepatnya? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, cara cepatnya itu dengan menggunakan rumus semua. Nah, semua ini tuh adalah total orang di soal. Kemudian dikurangi tidak 2. Nah, tidak 2 ini artinya adalah tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya. Kemudian sama dengan 1. Nah, 1 ini artinya adalah suka salah satu. Suka salah satu. Kemudian ditambah 1 lagi. Ini juga artinya sama. Suka salah satu. Dan yang terakhir yaitu dikurangi suka 2. Atau artinya adalah yang suka keduanya. Suka keduanya. Nah, apabila kita bisa tahu persamaan ini, maka tinggal gampang aja, tinggal kita masukkan. Nomor 1 ini berarti total siswanya adalah 45 orang ya ini ya. Di sini adalah 45 orang. Berarti di sini 45. Kemudian dikurangi tidak 2 atau artinya tidak suka keduanya. Yang tidak suka keduanya ada berapa berarti? Ini ya, berarti sementara siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 5 orang ya berarti ya. Yang tidak suka keduanya adalah 5 orang. Berarti di sini ada 5. Kemudian sama dengan suka salah satu. Nah, di sini kan pelajaran matematika sama pelajaran bahasa Inggris. Di sini ada yang suka matematika aja dan ada yang suka bahasa Inggris aja. Berarti yang suka matematika itu ada 27 siswa ya ini ya. Ini berarti 27, berarti suka salah satu. Ini 27. Kemudian suka salah satu lagi kan bahasa Inggris. Berarti itu ada berapa? 26. Ini ya 26 ya. Di sini 26. Sedangkan suka keduanya itu yang ditanyakan. Ini ya banyaknya siswa.
yang suka pelajaran bahasa Inggris dan matematika, jadi suka keduanya. Ini yang ditanyakan. Berarti ini anggap aja X. Ya, anggap aja X. Nah, setelah kita bisa menentukan seperti ini, kita bisa hitung ya. 45 kurangi 5 adalah 40. Kemudian sama dengan 27 ditambah 26 berapa? 53. Kemudian dikurangi X. Jadi bisa ketemu X-nya ya. Kita pindah ruas. X sama dengan 53 dikurangi 40. Jadi X-nya ketemu. Jadi X-nya ketemu berapa? 13. Jadi jumlah siswa yang suka keduanya atau suka pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu ada 13 orang. Paham ya? Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing membuat diagram Venn-nya. Langsung aja menggunakan rumus ini. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 2. Dari 40 orang bayi, diketahui bahwa ada 18 bayi yang gemar memakan pisang. 25 bayi gemar makan bubur. Dan 9 bayi menyukai keduanya. Pertanyaannya, lalu ada berapa bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur? Berarti pertanyaannya, bayi yang tidak suka keduanya ya. Nah, untuk bisa mengerjakan soal 2 ini, kita bisa menggunakan cara seperti nomor 1. Langsung saja menggunakan cara cepat. Masih ingat? Yaitu semua, kemudian dikurangi tidak 2, sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi suka 2. Semoga masih ingat ya ini ya, maksudnya apa aja ya. Nah, berarti untuk semuanya itu total orangnya. Total orangnya ada 40 orang. Berarti semuanya 40. Kemudian tidak 2 itu artinya tidak suka keduanya. Berarti yang ditanyakan ya, tidak suka keduanya ya. Yang ditanyakan adalah tidak suka keduanya atau tidak suka pisang dan bubur. Berarti kita bisa misalkan X. Kemudian satu ini yang suka salah satu. Yang suka salah satu berarti ada yang suka bubur dan ada yang suka pisang. Ini ada 18. Bayi itu gemar makan pisang, berarti ini 18. Kemudian ditambah 25 bayi gemar makan bubur. Ini juga salah satu ya, suka salah satu. Ini 25. Kemudian suka 2 ini artinya adalah suka keduanya. Jumlah orang yang suka keduanya ada berapa? Jumlah bayinya. Ini ya, 9 bayi. 9 bayi menyukai keduanya. Berarti di sini adalah 9. Bisa kita hitung 40 min X sama dengan 18 tambah 25 itu 43. 43 dikurangi 9. Berapa kira-kira? 43 kurangi 9 berarti 34 ya. Ini 34. Bisa kita pindah ruas. Berarti X sama dengan 40 kurangi 34. Berarti ketemu X-nya sama dengan 6. 6 bayi. Paham ya? Jadi langsung bisa menggunakan persamaan seperti ini. Apabila itu 2 variabel. Jadi jawabannya adalah yang A, 6. Soal nomor 3. Di antara 100 siswa,
32 orang suka PKN, 20 orang suka IPS, 45 orang suka IPA, 15 orang suka PKN dan IPA, 7 orang suka PKN dan IPS, 10 orang suka IPS dan IPA, 30 orang tidak suka satupun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Pertanyaannya, maka banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut adalah, untuk soal nomor 3 ini ada 3 variabel ya. Ada PKN, IPS, dan IPA. Jadi, beda dengan soal nomor 1 dan 2 sebelumnya. Kan yang nomor 1 sama 2 kan 2 variabel. Itu persamaannya gimana? Semua dikurangi tidak 2 sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi suka 2. Nah, gimana kalau 3 variabel? 3 variabel. Saya tulis di bawahnya ya. Itu persamaannya beda dengan yang 2 variabel. Jadi kita bisa menggunakan cara cepatnya langsung ya. Itu rumus cepatnya itu semua kemudian dikurangi tidak 3 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 kemudian dikurangi dalam kurung 2 ditambah 2 ditambah 2 dalam kurung kemudian ditambah suka 3. Suka 3. Nah, ini gimana maksudnya? Hampir sama seperti yang 2 variabel. Ini itu artinya semua itu total orang yang ada di soal. Kemudian tidak 3 itu artinya yang tidak menyukai ketiganya. Kemudian sama dengan ini kan 1, 1, 1. Nah, ini kan ada orang yang hanya suka 1 mata pelajaran aja. Ini kan ada PKN, kemudian IPS, dan juga IPA. Jadi, 1 ini adalah orang yang hanya menyukai 1 aja. Kemudian 2, 2, 2. Ini artinya adalah orang yang menyukai 2 mata pelajaran. Paham? Kemudian suka 3. Ini adalah orang yang suka ketiganya. Jadi hampir sama dengan yang 2 variabel. Perlu diingat, ini yang terakhir adalah di plus. Di plus ya, di plus suka 3, bukan di min. Setelah tahu persamaannya, kita bisa mulai menghitung. Jadi, untuk soal nomor 3 ini, jumlah orangnya ada berapa? Ada 100 ya. Di sini ada 100. 100. Kemudian, tidak 3 itu artinya adalah yang tidak suka ketiganya. Yang tidak suka ketiganya ada 30 orang. 30 orang. 30 orang tidak suka satupun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Jadi ini adalah 30 orang. Dikurangi 30. Kemudian orang yang hanya suka 1 mata pelajaran aja, untuk yang PKN itu 32. Kemudian ditambah untuk yang suka IPS aja itu ada 20. Kemudian 45 orang suka IPA. Jadi di sini 45. Di dalam kurung ya. Di dalam kurung. Kemudian dikurangi 2 plus 2 plus 2. Nah, 2 ini artinya adalah orang yang menyukai 2 mata pelajaran. Bisa kita masukkan. Di sini 15 orang suka PKN dan IPA, berarti di sini 15. Kemudian 7 orang
suka PKN dan IPS. Di sini 7. Dia ditambah 10 orang suka IPS dan IPA. Berarti di sini adalah 10. Kemudian suka 3 ini artinya adalah orang yang suka ketiganya. Sedangkan pertanyaannya adalah itu. Ditanyakan berapa banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut. Berarti yang ditanyakan kita tulis sebagai X. Paham sampai sini? Kita bisa hitung 100 dikurangi 30 itu 70. Kemudian sama dengan 32 ditambah 20 ditambah 45. Ini 52 ditambah 45. 97 ya. Ini 97. Kemudian dikurangi 15 tambah 7 tambah 10. 22 tambah 10, 32. Dikurangi 32. Ditambah X. Bisa dihitung berarti 70 sama dengan 97 kurangi 32 berapa? 97 kurangi 32 adalah 65 ya. 65 ditambah X. Bisa dipindah ruas berarti X-nya X sama dengan 70 kurangi 65. Berarti ketemu X sama dengan 5. Berarti X-nya adalah jumlah orang yang suka ketiga mata pelajaran, yaitu 5. Jawabannya adalah B. Sampai sini paham ya? Jadi perlu diingat antara 2 variabel dan 3 variabel itu persamaannya beda. Tapi bisa menggunakan cara cepat. Selanjutnya nomor 4. Hasil survei terhadap 35 orang penduduk di suatu desa diperoleh hasil sebagai berikut. 18 orang menyukai teh, 17 orang menyukai kopi, 14 orang menyukai susu, 8 orang menyukai minum teh dan kopi, 7 orang menyukai teh dan susu, 5 orang menyukai kopi dan susu, 3 orang tidak menyukai ketiga-tiganya. Maka pertanyaannya, jumlah orang yang menyukai ketiganya adalah, berarti nomor 4 ini ada 3 variabel ya, yaitu teh, kopi, dan susu. Berarti kita bisa mulai mengerjakan. Apakah kalian masih ingat 3 variabel itu persamaannya gimana? Persamaannya yaitu semua dikurangi tidak 3 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 kemudian dikurangi dalam kurung 2 tambah 2 tambah 2 kemudian ditambah suka 3. Masih ingat ya ini artinya apa aja ya? Jadi bisa langsung kita kerjakan. Semua ada berapa orang di situ? 35 orang penduduk ya. Ada 35 orang penduduk. Di sini 35. Kemudian tidak 3 itu yang tidak suka ketiganya. Yang tidak suka ketiganya ada berapa? Ini ya, 3 orang ya. 3 orang tidak menyukai ketiga-tiganya. Di sini adalah 3. Kemudian 1, 1, 1. Itu artinya orang yang suka hanya 1 aja. Di sini ada 18 orang, kemudian 17 orang, dan 14 orang yang hanya menyukai 1 jenis. Jadi di sini 18 tambah 17 tambah 14. Kemudian dikurangi 2 ini artinya adalah orang yang suka 2 jenis.
Berarti di sini ada 8, 7, sama 5. 8, 7, dan 5 ya berarti ya. Berarti di sini 8 tambah 7 tambah 5. Kemudian suka 3 itu artinya orang yang suka ketiganya. Orang yang suka ketiganya itu yang ditanyakan ya berarti ya. Ini ya, jumlah orang yang suka ketiganya atau menyukai ketiganya. Berarti bisa kita tulis X. Paham? Bisa langsung kita hitung. 35 kurangi 3 itu 32. Kemudian sama dengan 18 tambah 17 itu 35. 35 tambah 14 itu 49. Kemudian dikurangi 8 tambah 7 tambah 5, 15 tambah 5, 20 ya. Berarti dikurangi 20. Kemudian ditambah X. Sampai sini paham? Berarti kita bisa hitung lagi 32 sama dengan 49 kurangi 20. Itu 19. 29 ya, 29. Maaf. 29 ditambah X. Jadi X-nya sama dengan 32 kurangi 29. X-nya sama dengan 3. Berarti jawabannya jumlah orang yang menyukai ketiganya ada 3 orang. Jawabannya adalah A. Gampang ya? Kalau pakai cara cepat. Soal nomor 5. Dalam suatu kelas, 4/7 siswanya menyukai makan mie menggunakan sumpit. Kemudian, setengah siswanya menyukai memakan mie menggunakan garpu. Pertanyaannya, berapakah siswa yang menyukai makan mie menggunakan garpu dan sumpit bila jumlah yang menyukai memakan mie menggunakan sumpit 24 orang? Kalau yang ini kita bisa tulis dulu yang diketahui ya. Itu 4/7 siswanya itu menggunakan sumpit. Berarti kita bisa memisalkan, misal jumlah siswa itu sama dengan X. Paham? Jadi kita bisa menghitung kita bisa menghitung 4/7 siswanya, berarti kan ini maaf siswanya ya. Siswanya. Berarti 4/7 X itu yang menggunakan sumpit ada 24 orang ya. Ini tuh 24 orang ya. Ini 24 orang. Berarti 4/7 X itu sama dengan 24 orang. Berarti di sini 24. Berarti dengan cara begini kita bisa mencari X-nya. Berarti X sama dengan dikali silang 24 dikali 7/4. Paham? Ini bisa dicoret 24 bagi 4. Ini 6. Berarti X-nya X sama dengan 6 kali 7, 42. Berarti kita udah tahu ya ini jumlah muridnya ya. Ini jumlah murid, jumlah siswa. Jumlah murid atau jumlah siswa? Jumlah siswa. Dari sini kita bisa menghitung lagi siswa yang memakan mie menggunakan garpu. Berarti ini garpu. Saya tulis di sini, maaf miring. Di sini garpu. Yang menggunakan garpu itu setengah siswanya. Berarti setengah kali 42. Ini ya setengah siswanya ya. Setengah siswanya ya ini ya. Berarti yang memakai garpu itu ada
bisa dicoret, berarti tinggal 21 orang. Paham? Nah, setelah kita tahu jumlah siswa, kemudian yang diketahui yang memakan sumpit itu 24 orang, kemudian yang memakai garpu itu 21 orang, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang dua variabel kan ya? Dua variabel. Karena hanya terdiri dari sumpit dan garpu. Masih ingat persamaan dua variabel itu gimana? Semua dikurangi tidak 2, kemudian sama dengan 1 plus 1 dikurangi suka 2. Setelah menulis persamaannya, kita bisa langsung memasukkan angkanya. Semua ini adalah total siswanya, di mana total siswanya adalah 42 orang. Berarti di sini 42 orang. Kemudian tidak 2 ini artinya adalah siswa yang tidak menggunakan garpu dan sumpit. Apakah di soalnya ada keterangannya atau diketahui? Nggak ada ya, nggak diketahui ya. Berarti kalau tidak diketahui seperti itu, dianggap tidak ada atau sama dengan 0. Paham? Kemudian sama dengan 1 ini adalah siswa yang hanya menggunakan sumpit. Yang hanya menggunakan sumpit. Di mana ada berapa? 24 orang. Berarti 24 orang. Kemudian satu lagi ini adalah siswa yang hanya menggunakan garpu. Berapa? 21 orang ya. 21 orang. Kemudian suka 2 ini adalah siswa yang suka atau menggunakan garpu dan sumpit. Berarti yang ditanyakan ya ini ya. Yang ditanyakan adalah berapa siswa yang menyukai makan mie menggunakan garpu dan sumpit. Berarti kita misalkan A yang ditanyakan. Setelah memasukkan seperti ini kita bisa hitung ya. Berarti 42 kurangi 0 itu 42. Kemudian sama dengan 24 ditambah 21 itu 45 dikurangi A. Berarti bisa ketemu A-nya. A sama dengan 45 dikurangi 42. Jadi A sama dengan 3. Berarti yang menggunakan garpu dan sumpit itu ada 3 orang siswa. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Jadi kita harus mencari dulu jumlah siswanya, kemudian bisa dicari juga yang menggunakan garpu, dan selanjutnya kita menggunakan persamaan dua variabel. Semoga paham. Soal selanjutnya nomor 6. Dari suatu sekolah, seperempat lulusannya diterima di jurusan bisnis, sepertiga lulusannya diterima di jurusan hukum, dan seperlima lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut? A. 38,33%, B. 45%, C. 55%, D. 61,67%, dan E. 78,33%. Untuk soal nomor 6 ini, bisa kalian kerjakan sendiri dan dijadikan PR ya. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di komentar. Dan bagi kalian yang masih bingung ataupun ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis juga di kolom komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.